Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan saat ini berjudul Banyaknya derita Yesus guna menyelamatkan kita. Berapakah banyaknya penderitaan Yesus untuk menyelamatkan kita? Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak dari kita tidak tahu berapa jumlahnya. Ternyata saudara, lebih dari 40 penderitaan Yesus untuk menyelamatkan kita. Dari Yesus lahir sampai setelah bangkit, Yesus masih menderita bagi keselamatan kita. Karena kasihnya, karena cintanya kepada kita. Nah, mari kita akan menyelidiki dari kitab-kitab Injil tentang penderitaan-penderitaan Yesus itu, supaya kita semakin lebih mengasihi, semakin kita lebih mengerti kedalaman, keluasan, keagungan cinta Yesus kepada kita, dan kita semakin mengasihi Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika Allah perintahkan saudara untuk menginjili suku terpencil, misalnya di pedalaman Afrika, dan Allah memberitahu saudara bahwa di sana nanti saudara akan dihina, dianiaya, dan dibunuh. Pertanyaannya, maukah saudara pergi? Tuhan sudah memberitahu, sudah memerintahkan kamu harus menginjil ke suku terpencil di pedalaman Afrika misalnya. Dan Tuhan memberitahu, di sana kamu tidak diangkat jadi kepala suku. Di sana kamu tidak dipuja-puja, dijadikan raja. Tapi di sana kamu akan menderita, dihina, dianiaya, dan dibunuh. Pergikah saudara ke sana? Pasti kebanyakan dari kita tidak mau pergi. Nah, ini berbeda daripada Yesus. Yesus sudah tahu masa depannya. Yesus tahu apa yang akan terjadi pada dirinya ketika dia datang ke dunia menjadi manusia. Dia adalah sang firman Allah yang sehakikat dengan Allah, yang bersama-sama dengan Allah di dalam surga yang kekal. Namun pada waktu dia berinkarnasi menjadi manusia untuk menyelamatkan kita, dia menanggung banyak derita, dihina, dianiaya, hingga dia mati disalibkan. Dan yang paling agung, dia tetap pergi untuk menghadapi itu semua guna menyelamatkan kita. Nah, ini saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kasih dan keagungan Yesus. Satu-satunya manusia yang tahu masa depannya adalah Yesus ini. Yesus tahu masa depannya. Masa depan manusia yang lain misteri, tetapi Yesus tahu setiap langkah kehidupannya akan apa yang terjadi, sudah tahu. Karena dia sendiri adalah Allah yang sedang menjadi manusia dalam misi penyelamatan itu. Dalam rencana kekal Allah, dia sudah tahu nanti apa yang akan terjadi ketika dia menjadi manusia di dunia. Dia akan banyak menderita. Makanya di dalam kitab Yesaya 53 ayat 3 dinubuatkan Yesus disebut Man of Sorrows. Jadi seorang yang penuh kesengsaraan, seorang yang penuh dengan penderitaan. Dari lahir hingga bangkit, Yesus banyak menderita. Puluhan penderitaan yang Yesus derita. Tetapi Yesus tetap mau pergi menderita untuk menyelamatkan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus memilih jalan penderitaan. Jadi jalan untuk menyelamatkan kita, dia pilih jalan penderitaan. Tentu dia berdaulat, dia bisa melakukan apa saja. Namun dia memilih jalan penderitaan. Dan nampaknya jalan penderitaan harus melalui penderitaan, dan puncaknya pada kayu salib inilah satu-satunya
cara supaya dia bisa menyelamatkan kita. Nah, di sini saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Dari lahir hingga kebangkitannya, dia masih menderita, baik secara fisik, secara psikis, secara emosional, secara perasaan. Penderitaan banyak dihadapi oleh Yesus. Mari kita akan lihat lebih dalam. Nah, penderitaan Yesus saat melayani. Jadi Yesus lahir sampai melayani. Banyak penderitaan yang dia derita. Yesus memilih lahir di palungan, di kandang domba. Dia lahir di situ. Bukan di kamar, bukan di penginapan, tapi Yesus di kandang domba. Dia memilih untuk itu. Yesus memilih hidup di keluarga miskin tukang kayu. Tentu dia bisa lahir di istana raja. Dia bisa menjadi anak raja. Dia bisa dengan kedaulatannya, dia bisa hidup dengan penuh kemewahan dan kemegahan. Tapi dia memilih hidup di keluarga miskin. Lahir di kandang domba. Semuanya itu menunjukkan penderitaan-penderitaannya. Menunjukkan sengsara-sengsara yang dia tanggung untuk menyelamatkan kita. Yesus diancam pembunuhan oleh Raja Herodes, masih kecil. Makanya Raja Herodes memerintahkan supaya bayi-bayi di Bethlehem yang umur 2 tahun di bawah dibunuh. Sebab Raja Israel yang baru lahir. Begitu informasi yang dia dengar dari orang-orang Majus. Dan Yesus diancam itu. Lalu setelah Yesus diancam itu, Yesus mengungsi ke Mesir. Yesus harus mengungsi ke Mesir. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini sungguh mengerikan. Jadi karena ancaman itu Tuhan memerintahkan keluarga kecil Yusuf untuk pergi ke Mesir, lintas negara. Guna menyelamatkan bayi Yesus agar tidak terkena ancaman pembunuhan daripada Raja Herodes. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu penderitaan yang dialami oleh Yesus. Lalu Yesus harus berpuasa 40 hari, 40 malam. Dia berpuasa tentu secara fisik, lapar, haus, dahaga, lemah, lemas, dan lain sebagainya. Untuk sebelum dia menjalani pelayanannya. Jadi semacam di situ pendidikan, semacam di situ persiapan. Sebelum dia melayani, dia berpuasa 40 hari, lalu setelah itu dicobai iblis 3 kali. Bayangkan, Sang Anak Allah, Sang Firman Allah, yang kekal di surga, yang iblis tidak bisa menyentuh, tidak bisa mendekat kepada dia. Tapi pada waktu dia menjadi manusia, iblis bisa mencobai. Dan 3 kali mencobai Yesus. Yesus begitu dianggap rendah oleh iblis, sampai iblis tidak percaya jikalau engkau anak Allah. Ubahlah batu ini menjadi roti. Jikalau engkau anak Allah, terjunlah dari bubungan bait Allah. Karena malaikat-malaikatmu akan menangkap engkau sehingga kakimu tidak terantuk batu. Jika engkau anak Allah, sujudlah menyembah aku, maka seluruh dunia akan kuberikan kepadamu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang Yesus derita. Direndahkan oleh iblis. Perkataan jika engkau anak Allah. Iblis sebenarnya tahu bahwa dia adalah anak Allah yang kekal. Namun ketika menjadi manusia, iblis meragukannya. Di mana Yesus membatasi dirinya. Membatasi tidak menggunakan kuasanya yang dahsyat itu. Yang kuasanya yang maha kuasa itu untuk
menghancurkan iblis. Di situ Yesus memilih untuk dicobai iblis. Lalu Yesus dianggap tidak waras pada waktu dia pelayanan. Di Nazaret, di Galilea, Yesus dianggap tidak waras oleh orang-orang di sekitarnya. Markus 3 ayat 21. Yesus dituduh kerasukan setan Beelzebul. Markus 3 ayat 22. Yesus ditolak di Nazaret. Lukas 4 ayat 16 sampai 30. Yesus ditolak di Nazaret. Dan setelah berkhotbah, Yesus akan dijatuhkan dari tebing oleh orang-orang yang mendengar khotbahnya. Lukas 4 ayat 29 sampai 30. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Inilah penderitaan-penderitaan yang diderita Yesus. Yesus ditinggalkan 5.000 orang. Nah, saudara, menarik saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 71, khususnya ayat 66, itu kisah 5 roti dan 2 ikan, di mana Yesus memberi makan orang-orang 5.000 orang yang kelaparan itu, 5.000 orang laki-laki yang kelaparan itu dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah, setelah mereka kenyang hari itu, Yesus pergi ke tempat lain. Besoknya mereka menyusul Yesus ke tempat Yesus yang pelayanan. Dan mereka mencari Yesus. Dan Yesus menegur mereka. Kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, tetapi karena kamu sudah kenyang kemarin. Lalu Yesus memberitakan bahwa dirinya adalah roti hidup yang dari surga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, roti hidup yang dari surga. Lalu Yesus setelah mengatakan dirinya roti hidup, orang-orang banyak itu meninggalkan Yesus. Yaitu 5.000 orang yang dikasih makan kenyang oleh Yesus itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang penderitaannya. Jadi mereka tidak sungguh-sungguh mengikut Yesus. Mereka hanya mencari roti jasmaniah kepada Yesus. Tapi tidak mencari Yesus itu sendiri, sang roti hidup. Ditinggalkan 5.000 orang. Yesus membasuh kaki murid-muridnya, merendahkan diri sampai dia membasuh kaki murid-muridnya. Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Yesus dibenci dunia. Yohanes 15 ayat 18. Yesus dicobai tokoh agama Farisi dan Saduki. Matius 16 ayat 1 sampai 4. Yesus dibenci tokoh agama Farisi dan Saduki. Matius 27 ayat 18. Yesus sangat sedih dan rasanya mau mati di Taman Getsemani. Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Nah, semuanya ini membuktikan penderitaan-penderitaan Yesus. Ini gambar Yesus mau dijatuhkan ke tebing setelah dia dijatuhkan dari tebing setelah dia berkhotbah di Nazaret, di Galilea. Jadi orang-orang membenci Yesus, marah kepada Yesus setelah Yesus menyelesaikan khotbah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini jelas penderitaannya, penderitaan fisik dan psikis, ditolak di daerahnya sendiri. Padahal Yesus menggenapkan nubuat Nabi Yesaya. Namun dia mau dibunuh, dilemparkan dari tebing. Kisah 5 roti 2 ikan seperti yang dijelaskan tadi, bahwa 5.000 orang itu akhirnya meninggalkan Yesus. Saudara bisa baca kisahnya di sana. Dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 71. Dan di sini Tuhan Yesus hatinya sedih, mau mati rasanya ketika dia ada di Taman Getsemani. Ketika dia berdoa, "Ya Bapa, jikalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu. Ya Bapa, kalau cawan ini tidak boleh lalu daripadaku, biarlah kehendak-Mu yang terjadi."
Ya Bapa, jikalau ku harus menanggung cawan ini, biarlah kehendakmu yang terjadi, bukan kehendakku. Inilah doa Yesus di Taman Getsemani. Hatinya sedih karena besok dia harus mati di kayu salib, menanggung hukuman dosa manusia. Namun Yesus rela menyerahkan seluruh hidupnya kepada Sang Bapa, kehendak Bapa. Kalau saudara mau mati, tahu besok mau mati, apa yang saudara minta? Mungkin saudara minta pengampunan dosa, ya. Mungkin saudara minta hidup diperpanjang. Yesus tidak minta itu. Yesus minta dilepaskan, tetapi bukan kehendaknya, melainkan kehendak Bapa yang terjadi di dalam hidup. Berat memang, sangat berat, sampai rasanya mau mati. Tapi Yesus rela menjalani semuanya itu bagi keselamatan kita. Jikalau bukan Yesus yang mati, siapakah yang akan menanggung hukuman dosa kita? Kalau kita sendiri yang menanggung, maka kita sendiri binasa. Orang lain tidak akan mau menanggung. Setan, iblis, malaikat juga tidak akan mau. Saudara, famili, tetangga, teman tidak akan mau. Hanya Yesus yang mau menanggung hukuman dosa kita. Penderitaan Yesus saat ditangkap dan diadili. Ini berdasarkan urutan nomor yang saya buat, ini nomor 17. Jadi penderitaan Yesus pada waktu Yesus bayi sampai melayani tadi, sampai ke Taman Getsemani, itu ada 16 penderitaan yang saya temukan. Tentu saudara dapat menyelidikinya dan menemukan yang lain. Di sini setelah yang ke-16, di sini yang ke-17 dan berikutnya. Penderitaan Yesus saat ditangkap dan diadili. Yesus dikhianati oleh muridnya bernama Yudas Iskariot. Lukas 22 ayat 47 sampai 53. Jadi Yudas Iskariot melakukan dua kesalahan. Melakukan dua dosa. Satu, mengkhianati Yesus. Yang kedua, menjual Yesus. Yang ke-18, Yesus dijual 30 keping perak oleh muridnya, Yudas Iskariot. Lukas 22 ayat 47 sampai 53. Jadi Yudas ini mengkhianati karena dia meninggalkan Yesus, memberitahukan mau menangkap Yesus, bersekongkol dengan orang Farisi dan Saduki, ahli-ahli agama Yahudi, lalu menjual Yesus dengan 30 keping perak. 30 keping perak itu seharga tanah satu kapling. Karena akhirnya uang itu dibelikan tanah sepetak untuk pengkuburan orang asing. Tanah itu disebut Hakaldama. Tanah darah, karena hasil penjualan Yesus. Jadi Yudas tidak menikmati uang itu. Karena Yudas menyesal, akhirnya gantung diri dan mati gantung diri. Lalu jatuh dari gantungan itu, isi perutnya terburai keluar. Lalu uang itu sebelumnya dilemparkan oleh Yudas ke Bait Allah dan dibelikan tanah oleh orang-orang Yahudi. Tanah itu disebut Hakaldama. Jadi harga Yesus dijual sangat murah sekali oleh Yudas. Yesus seharga seorang penjahat. Harganya sangat murah sekali. Yesus yang suci, Yesus adalah yang Allah, sangat murah sekali. Karena Yudas terlalu materialistis. Dia tidak mau beriman kepada Yesus lebih sungguh-sungguh. Dia malah menjual Tuhannya demi 30 keping perak. Nah, seringkali mungkin di antara kita bersifat Yudas. Karena kita menganggap harta benda jauh lebih berharga daripada Yesus sendiri. Mungkin kita bisa jadi Yudas modern. Karena kita anggap itu uang, harta kekayaan, harta benda dunia ini jauh lebih berharga daripada Yesus itu sendiri. Nah, ini pandangan ini jelas materialistis, saudara yang dikasihi Tuhan. Yesus ditangkap seperti
penyamun atau pencuri. Lukas 22 ayat 47 sampai 53. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus seorang guru, disebut rabi, guru. Dia seorang yang baik, yang suci, menolong orang dan lain sebagainya. Mesias. Waktu dia ditangkap, diperlakukan seperti seorang pencuri. Mereka menangkap Yesus membawa obor, membawa pedang dan pentung untuk menangkap Yesus. Yesus sempat mengatakan, bukankah tiap-tiap hari aku di bait Allah berkhotbah di sana? Kenapa kamu menangkap aku seperti seorang penyamun? Saudara yang dikasihi Tuhan, malam itu di Taman Getsemani Yesus ditangkap seperti seorang pencuri. Dia diperlakukan seperti seorang penjahat yang berdosa, baik secara sosial maupun berdosa kepada Tuhan. Lalu Yesus ditinggal para muridnya. Pada waktu Yesus ditangkap, semua muridnya melarikan diri. Ditinggal para muridnya, tentu itu sangat sedih. Dihianati Yudas, itu sangat menyedihkan hati. Dijual Yudas Iskariot, itu juga sangat memedihkan hatinya. Kini Yesus ditangkap seperti pencuri. Yesus ditinggalkan para murid-murid yang lain. Lalu Yesus diadili mahkamah agama yang tidak memberikan keadilan. Lukas 22 ayat 63 sampai 71. Jadi Yesus diadili oleh mahkamah agama. Yesus hakim seluruh alam, anak Allah, sang Mesias yang mereka tunggu, diadili oleh para pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Yesus tidak melawan, Yesus tidak membela. Yesus memilih menjalani jalan penderitaan itu. Lalu Yesus disangkal 3 kali oleh Petrus, muridnya. Belum hilang rasa pedih dan mau mati. Belum hilang penderitaan dihianati dan dijual Yudas. Belum hilang diperlakukan seperti seorang pencuri. Kini Yesus disangkal Petrus sebanyak 3 kali. Petrus yang sering berkata, Tuhan, aku mau mati demi Engkau. Pada malam itu, Petrus hanya ditanyai oleh 3 orang hamba perempuan, wanita-wanita pembantu perempuan. Namun Petrus tidak berani mengakui Yesus adalah Tuhannya. Kamu kan yang ikut Yesus itu kan? Oh enggak, aku enggak kenal dia. Yang pertama, loh, dari logatmu kan kamu orang Galilea itu. Oh enggak, aku enggak kenal dia. Sampai 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Lalu Yesus dipukul oleh hamba daripada imam besar. Karena mungkin jawaban Yesus tidak cocok dengan kemauan mereka. Matius 26 ayat 67 sampai 68. Yesus ditinju. Matius 26 ayat 67 sampai 68. Lalu karena mereka tidak menemukan kesalahan Yesus, maka mereka mencari keadilan, mengirimkan Yesus kepada wali negeri namanya Pilatus. Jadi diadili secara agamawi menurut para pakar-pakar agama Yahudi. Yesus tidak ditemukan kesalahan. Karena itu mereka ingin mencari kesalahan Yesus dengan mengirimkan Yesus supaya diadili oleh Pilatus. Pilatus adalah wali negeri Romawi yang mengalahkan Israel. Sehingga secara politik, secara pemerintahan, Israel dipimpin oleh orang-orang Romawi. Lalu Yesus dibawa ke sana untuk diadili. Lukas 22 ayat 1 sampai 7. Dan akhirnya Pilatus tidak bisa menemukan kesalahan apapun. Yesus tidak bersalah secara hukum negara, hukum politik, hukum masyarakat. Pilatus tidak tahu
tentang hukum kitab perjanjian lama, hukum Taurat. Pilatus mengadili secara pemerintahan, secara politik dan secara negara dan tidak ditemukan kesalahan. Lalu Pilatus mengirimkan Yesus agar diadili oleh Raja Herodes. Lukas 23 ayat 8 sampai 12. Seharusnya karena tidak bersalah di dua pengadilan yang pertama, diadili Mahkamah Agama atau Sanhedrin, diadili Pilatus, Yesus tidak bersalah. Seharusnya bisa dilepaskan. Tetapi Yesus dikirimkan ke raja wilayah Herodes yang lebih tinggi daripada Pilatus, yang sedang mengunjungi Yerusalem. Herodes sedang mengunjungi Yerusalem. Pilatus meminta supaya Herodes membantunya untuk mengadili Yesus. Tetapi Herodes pun juga tidak menemukan kesalahan. Dan karena tidak menemukan kesalahan, bukan melepaskan Herodes. Malah Herodes mengolok-olok Yesus. Yesus diolok-olok Raja Herodes dan pasukannya. Lukas 23 ayat 8 sampai 12. Lalu Yesus dikirimkan kembali kepada Pilatus, diadili Pilatus lagi. Lukas 23 ayat 13 sampai 25. Dan tidak ditemukan kesalahan. Pilatus pun hendak melepaskan Yesus. Karena setiap Paskah menjelang Paskah, pemerintah Roma akan melepaskan tawanan politik. Orang-orang Yahudi yang dipenjara akan dilepaskan. Dan pada waktu itu pilihannya siapa yang dilepaskan? Yesus yang disebut Kristus atau Yesus yang disebut Barabas? Dan ternyata orang-orang Yahudi itu menolak Yesus Kristus, Sang Mesias yang mereka tunggu. Mereka memilih Barabas untuk dilepaskan. Jadi Yesus akan tetap dihukum walaupun tidak bersalah. Sebaliknya, Barabas yang bersalah dilepaskan karena kemauan orang Yahudi. Orang Yahudi membenci Yesus. Makanya ingin Yesus dihukum walaupun tidak bersalah. Sebaliknya, orang Yahudi lebih memilih Barabas. Dilepaskan, dibebaskan. Walaupun Barabas ini penjahat yang sedang dihukum dan bersalah. Lukas 23 ayat 13 sampai 25. Lalu Yesus diolok-olok. Matius 27 ayat 27 sampai 31. Yesus dicambuki atau disesah. Yohanes 19 ayat 1. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus dicambuk sebanyak 39 kali menurut tradisi Romawi. Dan cambuk Romawi itu bukan berisi satu helai tali, tetapi bisa 3, bisa 5, lebih dari 1. Dan di helai tali itu diikatkan logam yang runcing-runcing atau potongan tulang yang runcing-runcing. Sehingga ketika dicambukkan, maka darah pasti langsung mengalir. Ketika dicambukkan, maka kulit pasti akan sobek. Karena logam dan atau tulang yang runcing-runcing itu. Dan Yesus dicambuki walaupun tidak bersalah, disesah. Yesus dimahkotai duri karena Yesus diolok-olok oleh mereka sebagai raja. Tuduhan orang-orang Yahudi adalah Yesus mengaku dirinya raja. Sehingga pada waktu itu raja kok nampak kusuh, nampak lesu, raja kok bajunya jelek, maka mereka memberikan mahkota duri sebagai penghinaan. Matius 27 ayat 27 sampai 31. Yesus dipukuli lagi. Bisa dengan pentungan, bisa dengan alat-alat yang lain. Lalu Yesus dihina dengan dipakaikan jubah ungu. Yohanes 19 ayat 1 sampai 3. Jadi raja kok kusut, raja kok bajunya lusuh,
raja kok bajunya jelek, maka mereka memakaikan jubah ungu. Jubah ungu simbol kebesaran, keagungan seorang raja. Mahkota dan jubah ungu ini simbol kebesaran. Namun ketika Yesus dipakaikan itu untuk menghinakan dia. Karena tuduhan orang-orang Yahudi bahwa Yesus mengaku dirinya raja. Supaya pemerintah Romawi menghukum mereka, menghukum Yesus. Nah, makanya prajurit-prajurit memperlakukan Yesus seperti penjahat, menghinakan Yesus dengan cara demikian. Raja kok tidak punya mahkota, maka dipakaikanlah mahkota yang dari duri, seharusnya dari emas. Yesus raja kok jubahnya kusut, lusuh, maka mereka memakaikan kepada Yesus jubah ungu, simbol keagungan daripada raja. Penderitaan-penderitaan Yesus saat disalibkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, disalibkan, dipaku tangan dan kaki, jelas menyakitkan secara fisik. Meskipun Yesus sudah dicambui, sudah dipukuli, sudah memakai mahkota duri, Yesus masih sadar. Yesus masih bisa memikul salibnya. Beberapa saat sebelum salib itu diperintahkan untuk dipikul Simon dari Kirene, Yesus masih sadar bisa berbicara dengan wanita-wanita Yerusalem. Jangan mengasihani dia, tapi kasihanilah dirimu sendiri. Yesus disalibkan masih dengan keadaan sadar. Dipaku tangan dan kakinya di kayu salib. Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Yesus diejek oleh para pemimpin agama Yahudi. Para pemimpin agama Yahudi terus mengejek Yesus. Sampai Yesus di kayu salib, mereka masih mengejek, menghina Yesus. Itu menambah penderitaannya. Prajurit-prajurit Romawi juga mengolok-olok Yesus. Walaupun mereka tidak mengerti permasalahan yang sejati antara Yesus dan orang-orang Yahudi itu, pemimpin agama Yahudi. Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Lalu Yesus juga diolok-olok oleh seorang penjahat yang disalibkan bersamanya. Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Diolok-olok. Jadi ada dua penjahat yang disalib karena penjahatannya oleh pemerintah Romawi. Yang satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri. Yang seorang itu juga mengolok-olok Yesus. Yang seorang disalib karena dosa loh, masih berani mengolok-olok Yesus. Bukankah itu menambah penderitaan Yesus? Sampai temannya yang di sebelahnya Yesus yang satu lagi berkata kepada penjahat yang mengolok-olok Yesus itu, bukankah kita layak dihukum mati karena kejahatan kita? Tapi Yesus ini orang benar. Dia tidak layak untuk dihukum mati bersama dengan mereka. Penderitaan Yesus masih dialami oleh Yesus di kayu salib. Dan ini menjadi puncaknya. Dan Yesus ditinggalkan oleh Bapanya. Penderitaan yang terbesar adalah ketika Yesus ditinggalkan oleh Bapanya. Matius 27 ayat 46. Berserulah Yesus di atas kayu salib itu, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tentu penderitaan ini adalah penderitaan yang terbesar. Karena Yesus adalah firman Allah yang tak terpisahkan dengan Allah. Yang bersatu dengan Allah dari kekal hingga kekal. Tak terpisahkan. Kasih di antara pribadi Bapa dan pribadi Yesus begitu melekat juga dengan Roh Kudus. Begitu luar biasa. Tetapi ketika Yesus menjadi manusia dan menanggung hukuman dosa di kayu salib itu, Bapa meninggalkan Yesus. Allah meninggalkan Yesus karena dosa-dosa yang sedang dipikul oleh Yesus. Dosa-dosa manusia yang dipikul oleh Yesus. Artinya Allah begitu jijik. Allah begitu tidak senang akan dosa-dosa manusia. Sehingga Yesus yang menanggung hukuman itu ditinggalkan oleh Bapanya, oleh Allah. Dan
Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini ada menjadi gambaran orang yang di neraka. Orang yang di neraka ditinggalkan oleh Allah. Allah tidak berkenan, Allah tidak bersama dengan mereka. Sebaliknya di surga Allah bersama dengan mereka. Nah, ini yang sangat menyedihkan. Bukankah yang paling menyedihkan adalah ditinggalkan orang yang mengasihi kita di dalam kehidupan jasmani? Ya. Dan Yesus sedang ditinggalkan oleh Allah. Padahal Yesus adalah firman Allah yang bersatu dengan Allah, bersama-sama dengan Allah. Dia ditinggalkan oleh Allah karena dia sedang menanggung hukuman dosa manusia. Allah membenci dosa, maka Yesus ditinggalkan pada waktu dia memikul dosa. Nah, ini bukan saja secara emosional, tapi juga secara psikis, secara rohani, juga secara fisik, penderitaan yang dialami Yesus. Yesus ditusuk lambungnya. Yohanes 19 ayat 31 sampai 37. Lalu keluarlah air dan darah. Dari lambung itu keluar air dan darah membuktikan bahwa manusia itu sudah mati jikalau dari lambungnya keluar air dan darah. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah penderitaan Yesus. Nah, sekarang penderitaan Yesus sesudah bangkit. Sesudah Yesus bangkit pun Yesus masih menderita. Yesus yang telah bangkit tidak dipercayai oleh Thomas, muridnya. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Jadi Thomas, walaupun sudah mendengar kesaksian dari murid-murid yang lain, mungkin lebih dari 10 orang, 10 orang murid utama, dan juga dari wanita-wanita, Maria Magdalena dan lain sebagainya, yang mengunjungi kubur Yesus, juga bersaksi kepada Thomas bahwa Yesus sudah bangkit, tapi Thomas tidak percaya. Thomas mengatakan, jikalau aku tidak mencucukkan jariku pada luka di tangan dan di lambung Tuhan Yesus, aku tidak percaya. Memang Thomas ini orang skeptis, tidak mudah percaya kalau dia tidak melihat. Thomas ini orang empirisme yang percaya berdasarkan pengalaman, kalau mengalami. Nah, pada waktu berikutnya Yesus menemui para murid dan di situ Thomas hadir di sebuah rumah yang terkunci rapat. Lalu Yesus yang sudah menampakkan diri langsung memerintah kepada Thomas, cucukkan jarimu pada luka-lukaku dan jangan kau tidak percaya lagi. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu Yesus belum dipercaya oleh Thomas. Dan akhirnya Thomas mau percaya ketika penampakan Yesus kepada para muridnya itu yang kedua kali di rumah yang sama. Yesus sedih, murid-muridnya masih bodoh soal penderitaan Mesias. Nah, di sini Yesus menampakkan diri kepada dua muridnya yang sedang berjalan menuju Emmaus. Itu dicatat di dalam Yohanes 24 ayat 13 sampai 35. Dan murid-murid itu membicarakan apa yang terjadi, berita tentang kebangkitan Yesus dan lain sebagainya. Namun murid-murid ini masih belum percaya. Dan Yesus tiba-tiba menampakkan diri kepada mereka, mereka tidak menyadari. Lalu Yesus menegur mereka bahwa terlalu lamban mereka untuk percaya. Terlalu bodoh mereka untuk tidak mempercayai itu. Padahal Yesus sudah mengatakan itu kepada mereka sebanyak 4 kali yang dicatat oleh Injil. Bahwa Yesus akan menderita, Yesus akan disalibkan, Yesus akan mati dan bangkit. Namun murid ini masih belum percaya. Dan yang ke-43, Yesus tidak dikasihi oleh murid-muridnya. Yohanes 12 ayat 1 sampai 19. Kisahnya setelah Yesus bangkit dan menampakkan diri beberapa kali, Petrus dan murid-murid yang lain ini kembali lagi menjala ikan di danau Tiberias atau danau Galilea itu. Dan Yesus tiba-tiba menampakkan diri kepada mereka. Lalu apa yang Yesus tanya kepada Petrus dan murid-murid yang lain? Petrus, apakah engkau mengasihi aku?
Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaannya yang sama 3 kali. Artinya para murid itu belum betul-betul mengasihi Yesus. Sampai Yesus bangkit, mereka belum sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Makanya pada waktu itu, Yesus memerintahkan kepada Petrus dan murid-murid yang lainnya, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sudah berkorban begitu luar biasa. Dari lahir sampai dia mati bangkit. Tapi para murid belum mengasihi dia. Mungkin kita juga belum mengasihi dia. Yang kita kasih seperti Petrus dan murid-murid lain mengasihi, yaitu hal-hal di dunia ini. Petrus mengasihi ikan-ikan itu. Mengasihi hasil tangkapan itu. Tidak mengasihi Yesus. Jangan-jangan kita mengasihi hal-hal yang ada di dunia ini melebihi Yesus. Makanya pertanyaan itu juga untuk pertanyaan kita. Apakah engkau mengasihi aku? Hei orang Kristen. Hei jemaat-jemaat. Hei warga gereja. Apakah engkau mengasihi aku? Nah, disinilah kita diingatkan. Ternyata para murid yang dididik langsung oleh Tuhan Yesus 3,5 tahun, yang sudah melihat penampakan kebangkitan Yesus beberapa kali, namun mereka belum sampai mengasihi Yesus dengan total. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sudah mengasihi kita dengan total. Ini gambar Yesus bertanya kepada Petrus di tepi danau Galilea ketika Yesus menampakkan diri kepadanya. Apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Simon, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan itu juga untuk kita semua. Apakah kita mengasihi Yesus melebihi segala-galanya yang ada di dunia ini? Kalau tidak, berarti ya kita sama bodohnya, sama bebalnya dengan Petrus dan murid-murid pada waktu itu. Nah, memang setelah itu Petrus dan murid-murid yang lain berubah total. Mereka mengasihi Yesus sepanjang hidupnya hingga akhir hayatnya melayani Kristus, menggembalakan domba-domba, menyelamatkan jiwa-jiwa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Yesus kepada kita itu begitu luar biasa. Begitu agung, begitu mulia, yang terbesar. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia berdosa tidak berharga. Hanya cocok masuk neraka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika manusia berdosa, upah dosa ialah maut, yaitu kematian kekal di neraka. Saudara tidak berharga ketika berdosa. Hanya layak, cocok dibuang ke neraka. Karena upah dosa adalah maut. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kasih Kristus. Kristus mengasihi, menghargai, dan menyelamatkan kita. Siapakah yang menghargai manusia berdosa? Siapa yang menghargai manusia berdosa? Kalau tidak Tuhan Yesus. Namun Yesus dengan motivasi kasih-Nya yang menyelamatkan manusia berdosa dengan jalan penderitaan-penderitaan itu. Ingatlah dan syukurilah kasih dan keselamatannya itu. Jadi karena kasih dan anugerahnya, Yesus rela menderita puluhan penderitaan dari lahir sampai kebangkitannya untuk menghargai dan menyelamatkan kita. Nyawa saudara, diri saudara itu tidak berharga sudah ketika saudara berdosa. Tapi Kristus mau menghargai, mau menyelamatkan. Ini yang luar biasa bagi kita. Supaya kita semakin hari semakin paham betapa besar kasih-Nya itu kepada kita. Kalau tidak dihargai Kristus dan tidak diselamatkan, binasa kita. Jadi jangan merasa diri kita berharga. Iya, kalau kita suci memang berharga. Tapi saudara, kita semua berdosa. Manusia itu sudah berdosa dan tidak berharga. Manusia berdosa hanya cocok dibuang ke neraka untuk dibakar
disiksa di sana selama-lamanya. Kristus yang rela menghargai dan menyelamatkan kita melalui puluhan penderitaannya dari lahir sampai kebangkitannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, derita dan pengorbanan Yesus itu terbesar. Kasih dan penderitaan Yesus yang besar dan banyak itu memotivasi. Namanya C.T. Studd, yang seorang dari Inggris yang hidup tahun 1860 sampai 1930. Karena kasih Kristus itu, dia rela memberitakan Injil di India, di Cina, dan di Afrika, yaitu di negara Kongo. Bukan hanya itu saja, ia juga mempersembahkan 500 juta untuk pekerjaan Tuhan, misi, panti asuhan, dan lain-lain. 500 juta. Dia persembahkan pound sterling, ya. Ini mata uang pound sterling. Kalau dirupiahkan sekarang sekitar 500 juta. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Kenapa dia rela itu? Karena dia mengasihi Tuhan. Karena dia memiliki kasih seperti Kristus, ingin meneladani kasih Kristus yang besar itu. Dan dia juga mendirikan badan misi yang bernama Worldwide Evangelism for Christ. Worldwide Evangelism for Christ atau WEC. Dan mereka punya moto, jika Yesus Kristus adalah Tuhan dan mati untukku, maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar bagiku untuk dilakukan demi dia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi pengorbanan Kristus itu yang terbesar. Tidak ada yang lebih besar lagi. Persembahan kita, tenaga kita, waktu kita, bahkan nyawa kita, ketika kita korbankan bagi pekerjaan Tuhan, harta benda kita tidak pernah lebih besar daripada kasih Kristus, daripada pengorbanan Kristus. Makanya dia ringan ketika dia mempersembahkan 500 juta dan mempersembahkan seluruh hidupnya untuk misi di India, Cina, dan di Afrika itu. Karena dia meneladani Kristus. Kristus ringan mengasihi dan menyelamatkan kita. Maka dia juga ringan. Kalau kita dimotivasi kasih Kristus ini, maka kita akan lebih lagi bergiat untuk pekerjaan Tuhan. Lebih lagi bergiat untuk memuliakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah kita semakin merenungkan, mengerti betapa agung, besar, dan luar biasanya kasih Kristus ini di dalam menyelamatkan kita. Pengorbanan-pengorbanan, penderitaan, kesengsaraannya bagi keselamatan kita. Biarlah itu memotivasi hidup dan pelayanan kita untuk makin mengasihi Kristus dan meneladani Dia sepanjang hidup kita. Amin. Silakan subscribe, share, komen, dan like. Tuhan Yesus memberkati. Amin.